Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sylvia Azza dengan NRP 501221051. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas seismologi yaitu nomor 1 dan juga nomor 2. Yang pertama ini adalah terkait dengan elastisitas. Elastisitas ini adalah kondisi di mana suatu benda itu apabila dikenakan suatu tegangan itu akan mengalami adanya perubahan bentuk. Nah, juga akan menjelaskan terkait dengan normal stres. Normal stres ini adalah gaya persatuan luas yang bekerja tegak lurus terhadap suatu penampang benda. Di mana resminya itu adalah F/A. Kemudian terkait dengan normal strain, ini ada regangan normal. Ini merupakan perubahan panjang relatif suatu benda akibat adanya gaya yang bekerja. Nah, rumusnya adalah delta L per L. Kemudian modulus yang modulus itu adalah kekakuan suatu benda elastis yang menunjukkan hubungan antara tegangan dan juga regangan dan juga deformasi linear yang dirumuskan dengan delta per epsilon. Kemudian ada Poisson ratio. Nah, Poisson ratio ini adalah menyatakan suatu hubungan perbandingan antara regangan lateral dan juga dengan regangan aksial, di mana rumusnya itu adalah regangan lateral dibagi dengan regangan aksial dan terdapat nilai negatif di sana. Kemudian ada Lem's parameter, di mana ini adalah konstanta elastisitas yang menggambarkan sifat elastis dari suatu benda isotropik. Kemudian terkait dengan stir strain itu adalah deformasi sudut yang terjadi akibat adanya regangan geser. Nah, ini rumusnya sendiri adalah delta X per delta Y. Kemudian ada stir modulus, yaitu rasio tegangan geser terhadap regangan gesernya. Nah, rumusnya itu adalah T per Y atau GIJ dibagi 2 DIJ. Kemudian terkait dengan penurunan rumus yang menjadi soal pada nomor 2. Di sini itu untuk penurunan rumusnya yang pertama kita harus mengawali ini dengan meninjau terhadap suatu benda atau medium yang homogen gitu ya, berbentuk kubus. Nah, di sini itu dikarenakan adanya suatu gaya tertentu yang mengenai kubus ini, maka akan terjadi tekanan. Tekanan yang mengenai benda ini itu akan kita tinjau pada salah satu permukaannya saja, yang mempunyai komponen-komponen itu di sigma x ditambah dengan do sigma xx di dx, kemudian pada bagian sumbu ix dan pada ditambah juga dengan do zx sigma do zx dan ditambah dengan do sigma zx dx. Nah, komponen ini, tekanan ini kemudian disebut sebagai gaya tiap unit volume benda pada bidang X yang berada pada sumbu X dan juga Z. Nah, untuk permukaan bidang lainnya itu hubungan variabel pada tiap satuan volume itu analog dengan bidang X. Nah, total gaya pada sumbu X yang terjadi pada benda yang kubus ini itu adalah F itu sama dengan do dari sigma xx itu ditambah dengan ini, kemudian dikalikan dengan dx, dy dan juga dz. Nah, di mana dx, dy, dan dz ini adalah satuan volume kubus. Nah, sedangkan menurut Newton, gaya ini adalah perkalian antara massa dan juga percepatan, di mana F itu adalah sama dengan perkalian dari M dan A. Nah, di sini kita bisa tuliskan juga dia itu adalah rho V per A atau rho dx, dy, dz d do kuadrat U per dt kuadrat. Nah, di sini kita jambarakan maka akan terjadi perumusan seperti pada persamaan ketiga. Kemudian kita melakukan definisi dari gaya pada maka persamaan 2 dan juga 4 ini akan berubah menjadi seperti ini. Nah, hubungan ini itu adalah persamaan gerak, tidak lain dan tidak bukan dalam persamaan gerak yang ada pada arah sumbu X. Dengan cara yang sama, kita juga dapat memperoleh persamaan gerak pada arah lainnya. Nah, menggunakan persamaan tersebut, kita bisa menuliskannya seperti ini ya. Jadi, kita menuliskan terhadap sumbu X, ada sumbu Y, dan juga terhadap sumbu Z. Nah, di sini, ini kita bisa tulis dia sebagai lambda aksen ya, kemudian ditambah dengan 2 nu
terus ditambah juga dengan nu pada sumbu Y dan juga pada sumbu ZX. Nah, di sini kita bisa melakukan perkalian masuk dan kita dapatkan hasil seperti ini. Kemudian di hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, kita tahu bahwasanya del kuadrat U itu kita dapat tuliskan sebagai bentuk diferensial parsial seperti ini. Kemudian dengan cara yang sama pada persamaan 4 yang tadi itu kita dapat menerapkan itu juga pada sumbu Z dan juga pada Y juga. Maka kita akan dapatkan persamaannya itu adalah kurang lebih seperti ini. Nah, dari persamaan 6 dan juga 7 kita dapat menurunkannya sehingga kita dapatkan rho D kuadrat W itu menjadi lambda aksen plus U 2U tambah del kuadrat segitiga itu. Nah, kemudian kita melakukan nah, gelombang ini itu kan merupakan pada satu medium ya ke segala arah. Nah, secara 3 dimensi arah perambatan gelombang itu dinamakan dengan sumbu X, Y, dan juga Z. Nah, untuk menentukan persamaan gelombang ini, diferensiasi persamaan pada persamaan 5, 6, dan juga 7 yang ada di atas. Nah, masing-masing terhadap sumbu X, Y, dan juga Z-nya. Nah, nanti kita akan dapatkan sebagaimana persamaan 8 ini. Nah, persamaan 8 ini merupakan persamaan gelombang longitudinal. Dari persamaan gelombang tersebut, maka akan diperoleh kecepatan gelombang longitudinal atau dikenal sebagai kecepatan gelombang P. Nah, di sini kecepatan gelombang P itu adalah akar dari lambda aksen tambah 2U per V. Nah, untuk menentukan persamaan gelombang transversal, maka persamaan ke-6 itu akan diturunkan terhadap Z dan persamaan ini diturunkan terhadap Y. Nah, hasil turunan persamaan ini dikurangi hasil turunan persamaan yang ke-7, maka akan menghasilkan seperti ini. Dan pada akhirnya ketika kita melakukan operasinya, kita maka akan mendapatkan kecepatan untuk gelombang S, yaitu akar dari U per rho, seperti itu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.